Maaf ya aku tadi udah bikin keributan, aku gak enak sama kamu. Ya ampun, Rin. Santai aja, Le. Lagian pasti bukan kamu yang mulai juga kan? Pasti Dita. Emang dia tuh mempermasalahin apa lagi sih? Ya apalagi kalau bukan soal Masaka. Aku selama ini mikir, Dita ngerebut Masaka itu karena Dita secinta itu sama Masaka. Tapi ternyata apa? Sekarang setelah dia udah dapetin Masaka, Masaka disia-siain sama dia. Terus dia malah nuduh aku yang macem-macem. Kasian banget ya sih, Kak. Kamu coba bayangin jadi aku deh. Seculit itu aku udah ngerelain Masaka demi Dita, tahu-taunya Masaka disia-siain sama wanita lain. Kenapa dia? Kamu ngeliatinnya gitu? Kamu tuh sadar gak sih, Rin? Kalau kamu tuh sebenarnya masih peduli sama Saka. Enggak. Aku udah nggak peduli lagi sama Masaka. Buat apa? Enggak, Rin. Kamu itu masih peduli sama Saka. Iya, kamu ikut kesel pas Dita mempersulit Saka. Kamu masih ada rasa kan sama Saka? Nggak tahu. Aku kayaknya cuman kasihan aja sih sama Masaka. Ya, rasa kasihan itu bisa timbul jadi rasa cinta lagi loh. Justin? Hai Justin, Hai Rin, kalian mau kemana? kita mau makan siang bareng. Oh kalau gitu ya bareng aja, aku juga sekalian mau cari makan kok. Bareng ya? Boleh tuh, Rin? Yuk. Oke, yuk bertiga. Yuk. Aku di belakang, kamu depan. Kamu di depan dong, aku di belakang. Kamu baru kenal sama dia. Papa kemana sih? Di telepon nggak diangkat-angkat. Bikin orang khawatir aja. Vin, Dante. Anda kenapa, Vin? Ini gue coba nelfon bokap gue, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Gue khawatir banget, apalagi semenjak bokap tuh diusir sama nyokap gue di rumah. Walaupun Coki pernah bilang kalau bokap tuh pernah nginep di apartemen dia sih sementara, tapi tetap aja gue khawatir karena teleponnya nggak aktif sampai sekarang. Yaudah, saya bantu Anda cari Pak Wijaya ya. Boleh, boleh. Saka? Kok kamu di sini sih? Kamu kan bilang kamu mau bantuin Bona kerja di Jemais. Atau jangan-jangan kamu bikin masalah lagi ya? Iya. Dit, udah ya, kamu gak usah ngomel ya, oke? Aku lagi kesel sekarang. Gak usah bikin aku tambah kesel. Gak usah ngomel. Jangan sampai kesabaran aku hilang gara-gara kamu. Ini kamu yang ngomel kalau begini tau nggak? Orang mau ngomong apa-apa kok. Tunggu. Kamu mau kemana sih? Saka? Apaan sih? Makin lama makin nggak jelas banget kelakuannya. Kalian tuh udah lama kenal ya? Sebenarnya aku sama Ariana udah lama kenal kok. Cuman kita sempat lost contact sih. Karena waktu itu perusahaannya Justin pindah ke Bandung. Oh, Terus kita ketemu lagi pas dia balik ke Jakarta. Kenapa emangnya Din, kok kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? nggak apa-apa. Soalnya kalian kelihatan akrab banget. Sih. Tapi Justin, are you really single? Ya, tapi sayangnya aku tuh nggak mudah buat jatuh cinta, Din. Sejauh ini cuma ada satu orang yang aku suka. Oh ya? Tapi masa sih cowok seganteng kamu, sebaik kamu, mapan juga, gak ada cewek yang lagi kamu suka gitu? Ada. Tapi kamu harus tahu, perempuan yang satu ini
susah banget dideketin dia. Dan kamu harus tahu juga, dulu tuh aku hampir nyerah karena aku ngerasa udah nggak ada kesempatan lagi sama dia. Oh ya? Apalagi setelah aku tahu kalau dia tuh udah punya pasangan. Cuman sekarang aku lagi berjuang lagi untuk deketin dia. Iya dong, harus. Kamu harus berusaha untuk ngedapetin hatinya dia kan. Penasaran deh, siapa sih orangnya? Siapa sih? Adalah pokoknya. Ada Mami di kantor Papi. Pi, Ya. Papi pasti abis meeting ya? Kita makan siang bareng yuk. Aduh Mi, baru aja Papi makan siang bareng klien meeting tadi. Mami juga kenapa nggak makan siang aja sama Ariana? Kayaknya Arin marah sama Mami deh, Pi. Masa iya begitu Mi? Iya, tadi itu soalnya Mami datang ke kantornya agak siang, Pi. Jadi pas Mami datang ke kantor sampai pas Arin mau pergi lunch. Terus Mami nggak diajak sama Arin. Jadi kayaknya memang Arin benar-benar arah sama Mami. Mami juga sih. Tadi pagi tuh Mami tuh dibangunin lu sama Bias, tapi Mami nggak bangun. Papi juga bangunin Mami nggak bangun-bangun. Padahal tadi malam Mami tidurnya cepet nggak begadang. Ya, Papi Mami juga nggak paham lah, orang Mami taunya bangun jam segitu. Udah deh Papi, Papi jangan nyalahin Mami. Mami tuh udah bete, dicuekin sama Aden, terus sekarang di sini disalah-salahin lagi sama Papi. Ya udah, gini aja. Nanti kalau Mami kembali lagi ke kantor, Mami sampaikan ke Ariana, bilang Papi undang dia dinner ntar malam di rumah kita. Kan udah lama kita nggak dinner bareng sama Ariana. Iya juga ya, Pi. Kita udah jarang banget dinner bareng. Iya, betul. Oke, nanti Mami kasih tahu ke Arin. Ya udah kalau gitu, Mami balik ke kantor dulu ya, Pi ya. Balik sekarang udah. Iya. Hati-hati sayang ya. Ya, Papi, bye. Orang ini spesial banget dalam hati aku. Dan sampai detik ini, nggak ada yang bisa gantiin posisi dia. Tapi aku nggak mau maksain juga perasaannya dia. Ya dan aku berharap suatu hari dia bakal sadar dan dia bakal nerima perasaan aku. Ya doa yang terbaik untuk kamu dan perempuan ini ya. Udah, stop. Kenapa aku malah jadi ngobrol banyak kayak gini deh? Ayo kita makan aja yuk. Rin, kenapa? Ada sesuatu? Ada. Gimana rumah sakit? Aman. Tadi ramai kok, lumayan. Kalau lo jadi gue pun, lo pasti akan ngelakuin hal yang sama, Bon. Kalian kok udah di sini? Gue pikir kalian bakal lama lo di kampungnya Yuna. Kayaknya usaha kita sia-sia deh. Bon, awas. Sini, duduk, besti. Maksudnya gimana? Sia-sia gimana sih maksudnya? Top? Mamanya Yuna susah banget sel diduluin hatinya. Kayaknya gue harus cari cara lain untuk dapetin restunya.
Lo tenang aja. Ya, ini gak usah dipikirin dulu. Mending sekarang lo sama Yuna istirahat dulu. Biar Kavin nanti gue yang handle. Thank you, Bon. Sekarang kita mau cari kemana lagi, Vin? Tadi kita udah ke beberapa hotel tapi nggak ada nama Pak Wijaya. Iya, dan gue juga nggak tahu mau nyari papa kemana nih. Bingung gue. Ya mungkin Pak Wijaya lagi butuh waktu sendiri, Vin, untuk menenangkan diri. Jadi mending kita tunggu kabar aja dari beliau sampai beliau ngabarin Anda. Gimana? Iya, tapi ini nggak kayak biasanya papa ngilang gitu aja. Biasanya kalau ada masalah, papa tuh langsung cerita ke gue dan kita nyari solusinya bareng. Nggak kayak sekarang, nggak bisa dihubungin, nggak tahu tinggal di mana sekarang. Itu yang bikin gue bingung. Ya berarti emang Pak Wijaya butuh waktu untuk sendiri, Vin. Ya, mungkin kali ya. Oke, Pak. Terima kasih. Jeng Devi. Hai, Jeng. Apa kabar? Wah, lama banget kita udah gak ketemuan ya. Iya bener Jeng. Maklum saya lagi sibuk-sibuknya keluar kota. Oh gitu. Jeng Devi, keren banget ya penampilannya. Oh iya saya lupa, Jeng Devi itu kan wanita karir ya. Jadi ngiri loh saya. Bisa aja deh. Ya namanya juga kan saya punya perusahaan ya kan. Jadi harus saya urus supaya ya perusahaannya semakin berkembang, semakin maju gitu. Oh iya bener banget ya Jeng. Oh iya, saya mau nanya nih, kabar yang beredar tentang Niken beneran nggak sih? Katanya suaminya itu ada hubungannya soal Bu Wiryo. Oh, jadi kamu dengar juga? Sebentar. Saya kasih tahu ya, yang kamu omongin itu bener banget. Ya, apa ya namanya kalau misalnya aku bilang tuh, kalau kata pepatah kan sepandai-pandainya orang menutup bangkai, pasti akan kecium juga. Akhirnya ketahuan deh aibnya. Nggak taunya ya begitulah keadaannya, Jeng. Kasihan deh. Kalau kita ngobrol-ngobrol dulu yuk, ada waktu nggak? Aduh gimana ya Jeng, sebenarnya ada lagi sih yang akan aku ceritain sama kamu, tapi permasalahannya saya tuh harus kerja Jeng, dan ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Next time lah. Bener ya? Kita ketemuan lagi, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya udah. Oke, gitu ya. bye, sampai ketemu lagi ya. Bye. Iya. Bentar. Halo, Sak. Bon, gue minta maaf banget ya, Bon. Lo pasti diomelin kan sama Selin kan, gara-gara gue. Gue juga minta maaf, tadi gue main pergi aja, Bon. Gue belum ngobrol lagi sama lo. Sorry banget. Iya, santai. Gue paham lu pasti lagi emosi kan. Lo kira-kira balik ke kontrakan jam berapa, Bon? Gue mau ngobrol nih sama lo. Oh, ya udah lu main aja ke kontrakan. Lagian kayaknya si Tommy lagi butuh support kita, Sak. Butuh support emang? Tommy udah pulang dari kampungnya Yuna? Udah, tadi waktu pas lo balik gak lama dia datang tuh sama si Yuna. Tapi ya gitu, muka mereka itu pucat banget. Kayaknya lagi ada masalah dia. Tapi ceritanya nanti aja pas udah di kontrakan. Jadi nanti lo tunggu di kontrakan, terus kita berkabar. Karena sekarang gue mau lanjut kerja dulu, ya. Nanti gue kabarin. Oke, Bon. Bon, sekali lagi sorry ya. Thank you ya, Bon. Oke, ya, bye. Gimana? Lo mau cerita sama gue? Kalau misalnya lo belum mau cerita juga gak apa-apa. Jujur gue bingung banget, Sel, harus gimana ngadepin nyokap gue. Nyokap gue keras kepala banget. Kira-kira kalau lo di posisi gue, lo bakal ngelakuin apa? Ya, gue ngerti sih, Om. Gue pun juga kalau di posisi lo juga gue bingung harus gimana. Hubungan gue sama Dante juga sama kok.
ceritanya sama lo, nggak jauh beda. Cuma ya gue sampai sekarang belum nemu aja jawabannya. Tapi gini Besti, kalau memang lo yakin sama Tommy, lo harus pertahanin, ya. Tapi mau bertahan gimana kalau nyokap gue tuh nggak nerima kita, gimana coba? Yun, pasti ada celahnya. Gue yakin kok semua orang tua tuh pasti tahu apa yang anaknya mau. Dan pasti ujung-ujungnya pasti akan ngertiin lo, pasti akan disetujuin. Ya juga sih. Tapi lo sendiri kenapa nggak bertahan sama Dante? Gue sama Dante sama-sama belum yakin aja. Kita belum ada yang bisa yakinin satu sama lain ya. Jadi buat apa juga dipertahanin. Kenapa ya? Mau punya hubungan yang harmonis aja tuh susah banget. Kalau semuanya gampang bukan hidup, Yun. Hidup tuh pasti ada lika-likunya. Tapi kan kita bertiga pasti selalu kuat buat jalan ini, ya nggak? Semangat, Besti. Kasih ya.